Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Sana. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Saya akan menerangkan mengenai bahasa, karakteristik, dan fungsi. Menurut Ibnu Jini, bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka. Nah, jadi bahasa ini sebagai alat ungkapan perasaan, ide, atau lainnya, karena manusia ini diberi akal oleh Allah untuk menggunakan akalnya. Mengenai hal ini, Abdur Haji menanggapi tentang beberapa realitas kebahasaan. Yang pertama adalah hakikat bahasa adalah bunyi, karena tanpa bunyi bahasa tidak akan bisa diungkapkan. Yang kedua yaitu sebagai alat interaksi, yang dimana sudah saya jelaskan dari awal bahwasannya bahasa ini adalah alat komunikasi, alat interaksi manusia untuk menyampaikan ide atau keinginannya. Dan bahasa ini bukan hanya untuk satu individu saja, karena bahasa tidak akan bisa terungkap jika hanya satu individu saja. Dan menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk sebuah kelompok atau masyarakat. Bahasa tidak akan bisa digunakan bila hanya satu individu saja yang mengerti. Menurut Ibnu Khaldun, bahasa adalah sebagai pembeda komunikasi dari manusia dengan makhluk lainnya. Ada juga hasil kesepakatan komunitas masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa adalah aktivitas lisan, jadi reproduksi utama bahasa adalah lisan. Ada juga karakteristiknya pengetahuan komunikasi, kuantitas leksion dapat berbeda antar masyarakat. Ada bunyi, aktivitas lisan, konvensi, dan berbicara adalah hasil dari kompetensi dan menurut Edward Sapir, bahasa itu sangat manusiawi dan ini adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Dan menurut Halliday, bahasa adalah berbagai kemungkinan terbuka berakhir seperangkat opsi dalam perilaku yang tersedia bagi individu dalam keberadaan dirinya sebagai makhluk sosial. Menurut Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat, yang disepakati untuk digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Karakteristik ciri khusus bahasa. Yang pertama ada bahasa sebagai sistem, yang dimana bahasa sebagai sistem ini diartikan bahasa terdiri dari unsur-unsur, komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Kedua, ada bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa apa saja? Yang pertama ada bunyi dan yang kedua visual. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Ada juga bahasa itu bermakna. Mengapa demikian? Karena mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran. Nah, berdasarkan perbedaan tingkatannya, makna bahasa dibedakan menjadi dua. Ada makna leksikal, ada juga makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang berkenaan morfem atau kata. Ada juga makna gramatikal adalah makna yang berkenaan dengan wacana. Bahasa itu arbitrer. Maksudnya, bahasa itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa itu konvensional. Artinya, bahasa mempunyai hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda bunyi berupa huruf atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkannya. 7. Bahasa itu produktif. Bisa dikatakan produktif karena jumlahnya tidak terbatas. Yang ke-8, bahasa itu unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Karena setiap daerah, setiap kota, atau lainnya, tiap tempat itu berbeda bahasa, berbeda logat bahasa, berbeda bunyinya,
dan yang lainnya. 9. Bahasa itu dinamis. Bahasa itu ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap atau selalu berubah. Fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Nah, fungsi interpersonal merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk keyakinan. Fungsi tekstual menurut Halliday yang telah mengungkapkan redaksi tersebut bahwasannya pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan unsur kebahasaannya, misalnya pemilihan kata dan pengkalimatannya tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal, melainkan juga ditentukan oleh pemenuhan fungsi bahasa dalam hubungan kemanusiaan, baik itu merujuk pada fungsi ideasional, interpersonal, maupun tekstual.